Allahumma salli ala sayyidina astaghfirullahalazim 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 asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu risalah di depan saya, dan ini dari kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam As-Suyuti, ya. Beliau menulis kitab ketika ada orang bertanya mengenai apakah mungkin Nabi dilihat dalam keadaan jaga. Ada yang syak mengenai keimamahan Imam Suyuti. Jadi ada beberapa wilayah di jiran sana itu melarang Habib Umar untuk datang, tidak boleh ngisi kajian, cuma karena ada video Habib Umar matanya begini-gini, karena lalu dikasih quote melihat Nabi, ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazah, melihat Nabi dalam keadaan jaga, ya. Ini aneh. Katanya negeri jiran itu negeri yang ahlus sunnah. Negeri yang ahlus sunnah. Tapi ternyata kok Imam Suyuti ditolak. Pandangan Imam Suyuti nggak diterima sama dia. Imam Suyuti menulis kitab, ya, Tanwirul Halaq fi imkani ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal malak. Ya. Lalu beliau menulis, ya, setelah muqaddimah pendek, wa ba'du wa faqad kathura as-su'al an ru'yati arbabil ahwal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati. Sungguh banyak pertanyaan mengenai ru'yat arbabil ahwal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arbabul ahwal, ahli-ahli sufi yang mengalami ahwal. Apa ahwalnya? Melihat Nabi fil yaqazah, melihat Nabi dalam keadaan yaqazah. Ternyata Imam Suyuti sudah menuliskan kitabnya. Bismillah. Lalu beliau mengatakan, nih coba lihat, perhatiin kalimatnya. Orang yang menolak ini disebut Imam Suyuti apa? Wa anna ta'ifatan min ahli al-'asri. Bahwasannya ada sekelompok dari ahli al-'asri, orang di zaman dia, mimman la qadama lahum fil ilmi, yang tidak mempunyai tapak atau makom dalam ilmu, balaghu fi inkari dzalik. Mereka berlebihan dalam mengingkari hal itu. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Ya, ini sudah diingetin, berarti orang ini nggak baca. Ahlus sunnah kok nggak baca? Malu-maluin ente jadi ahlus sunnah. Ya, berhenti jadi ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu baca sunnah, baca riwayat, istinbat ahkam yang benar. Ya. Wa fi inkari dzalika wa ta'ajjub minhu wa da'u annahu mustahil. Lalu mereka merasa itu ta'ajjub, heran. Ta'ajjub bahasa Arab lain dengan ta'ajjub bahasa Indonesia. Ta'ajjub bahasa Indonesia apa? Wow gitu, hebat gitu. Tapi ta'ajjub bahasa Arab heran, masa sih? Gitu. Wa da'u annahu mustahil, mereka mengira itu mustahil. Hati-hati. Imam Suyuti udah nyinggung ini. Sudah nyinggung persoalan ini, ya. Dan ini beliau ini kan wafatnya tahun berapa? You know? 911. Sekarang 1444. Ternyata di abad ke-10, 911 berarti abad ke-10 Hijriah. Berarti Masehinya sekitar abad 1600-an ya? 1500-an. 600 kan, tambah 600. Berarti 1500-an. Zaman-zamannya Wali Songo itu di Indonesia. Ya. Wa balaghu fi inkari dzalika wa ta'ajjuba minhu wa da'u annahu mustahil. Ternyata di zaman itu mereka mengira itu mustahil dan mereka sangat mengherankan masalah itu, heran. Kok bisa ya? Fa'allaftu hadhihi al-karrasa fi dzalika wa sammaytuha tanwir al-halaq fi imkani ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal malak. Ya. Apa kata beliau? Aku tulislah kitab Tanwirul Halaq
fi imkani ru'yatin nabi wal malak. Kalau judul bebasnya risalah pendek mengenai bahwa melihat nabi dan malaikat itu mungkin, tidak mustahil. Wa tamassaktu bil hadits sahih al-warid fi dzalik. Aku berpegang teguh dengan masalah itu dengan hadis-hadis yang sahih menurut beliau ya. Apa itu? Akhraj al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku dalam keadaan manam, tidur, fasayarani, maka dia akan melihat aku fil yaqazah, dalam keadaan jaga. Wala yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak akan menyerupakan aku baik dalam keadaan tidurnya ataupun dalam keadaan jaganya. Itu maknanya ya. Ini hadis Bukhari ya. Kenapa orang nggak hafal hadis ini? Oh, ternyata di syarahnya mengatakan fasayarani yaqza ay fil akhirah. Mereka akan melihat aku dalam keadaan jaga, yaitu nanti di akhirat. Terus apa makna lafaz sa? Sa itu akan, bedanya dengan saufa apa? Saufa ay ba'da qarib, bentar lagi gitu. Dan itu terjadi hampir di semua arbabul ahwal. Semua orang-orang yang melewati makam-makam ini pasti ngalamin itu. Setelah dia ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, pasti ketemu dalam keadaan jaga. Kenapa? Ternyata bagi orang yang sudah mimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan tidur, dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam hakikatnya, maka jaga pun bagi dia sama dengan tidur. Ini bukan halu. Halu itu Anda berkhayal. Ente berkhayal di sini. Kalau ini dari sini tumbuhnya. Melihatnya dari basirah, bukan amaniyah. Ya. Bukan halu. Ya. Kalau halu, kalau ada orang hari ini berantas halu, maka berantaslah kehaluan Nabi Muhammad SAW kalau ente berani. Nabi Muhammad tuh melihat. Oh, itu kan Nabi Muhammad. Loh, yang dialami Nabi Muhammad diwarisi kepada aulia. Hah? Kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang dialami? Metodologinya, pengalaman batinnya, yang tidak diwarisi kerasulan dan kenabiannya. Tapi kenapa? La nabiyya ba'di. Makanya beliau sering mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, fa Abu Bakar. Dari selain Umar, dari selain Ali, Utsman. Tapi kan udah gak ada. Seandainya hidup anaknya laki-laki Qasim, Abdullah, mungkin beliau-beliau itu. Tapi kan tidak. Ya. La nabiyya ba'di. Ya. Lalu beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis di sini. Nah, lalu qala ulama katanya ya. Ikhtalafu fi ma'na qawlihi fasayarani fil yaqazah. Ya. Berkata ulama, mereka berselisih mengenai makna perkataannya fasayarani fil yaqazah, bahwa dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Faqila ma'nahu fasayarani fil qiyamah. Ya. Lalu dia berkata ya, maknahu fasayarani, dikatakan ya, fasayarani fil qiyamah. Dia akan melihat aku pada hari kiamat. Wa ta'aqqaba bi annahu wa tu'qiba bi annahu la fa'idata fi hadha at-takhsis li'anna kulla ummatihi yarawnahu yawm al-qiyamah. Apa kata Imam Suyuti? La fa'idata fi hadha at-takhsis. Ru'yah di hari kiamat nggak ada faedahnya ditaksis pengkhususan pada hadis ini. Kenapa? Kiamat nanti juga ente bakal lihat walaupun hadis ini nggak ada, walaupun nggak pernah nabi, nggak pernah mimpi nabi di dunia.
bakal ketemu, bakal lihat. Gitu. Wa qila al-murad man amana bihi fi hayatihi wa lam yarahu li kaunihi hina idzin ghaiban aw fayakunu mubashsharan lahu li'annahu la budda an yarahu fil yaqظة qabla mautihi wa qala qaumun huwa ala zahirihi. Beliau kemudian menyebutkan pendapat orang yang belum ketemu bagaimana, lalu mengatakan lagi yang terakhir orang yang sudah ketemu saja. Faman ra'ahu fil naum fala budda an yarahu fil yaqظة. Ini yang kita sebutkan tadi. Orang yang melihatnya Rasulullah SAW di dalam tidur, maka mesti melihatnya dalam keadaan jaga. Yakni bi'ainai ra'sih. Ainani asalnya, ainain. Karena dia jadi mudhaf, nun tasniyahnya hilang. Ya, bi'ainai ra'sih, dengan dua matanya. Kenapa mata antum menjadi kayak tajam gitu ya? Tegang di awal ya. Iya, gimana nggak tegang ya? Wa qila bi'ainin fi qalbihi hakahum al-qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi. Murid dari Imam Ghazali namanya Abu Bakar ibn al-Arabi. Apa katanya? Itu dengan mata kolbu. Dia melihat, tapi bukan mata ini, mata kolbu. Ya sebenarnya melihat Rasulullah itu mata kolbu. Cuma ada yang matanya lagi kebuka, ada yang matanya lagi merem. Lagi merem namanya tidur. Ya, kalau lagi merem antum enggak tidur, namanya bainan naumi wal yaqazah. Bisa bedain? Ada orang duduk begini, seperti Habib Umar di videonya itu. Itu yaqazah namanya. Yaqazah yang paling tinggi. Yaqazah yang kedua, antum lagi zikir, mata merem. Lalu melihat cahaya kah, wujud kah? Kayak pindah alam gitu, tapi nggak tidur. Ini disebut dengan kuntu bainan naumi wal yaqazah atau bainal yaqazah wan naum. Tapi kalau sudah sengaja tidur, seperti mancung tuh, ya, sengaja tidur tuh, ya, terus mimpi ketemu, itu namanya apa? Ra'aitu fil manam. Oke? Ra'aitu fil aku melihat di dalam mimpi. Itu bedanya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. وقال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في تعليقه إلى الأحاديث التي انتقاها من البخاري. هذا الحديث kata Imam Ibnu Jamrah, ini kitab beliau masyhur ya, Mukhtasar Bukhari. Ya. Apa kata beliau? Hadis tadi, man ra'ani fil manam, siapa melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Hadzal hadis kata beliau. Hadis ini yadullu ala annahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fin naum fasayarahu fil yaqazah. Bahwa siapa saja yang melihatnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur, dia akan melihatnya dalam keadaan jaga. Dan ternyata ini berdasarkan ilmu neurologi, ya, saraf dan gelombang-gelombang otak, ya, itu bisa diterima. Jadi ada orang, dia lagi sadar begini, lalu dibawa pikirannya menjadi tenang. Lalu dari beta, alfa, theta gitu ya, gimana? Apa istilahnya? Kita udah lupa mulu. Karena ada Bang Wendy biasanya itu ya. Beta tuh sadar begini nih. Terus masuk lagi. Itu antum yang suka lagi ngelamun, lagi main handphone tuh kan disapa orang nggak jawab. Atau anak-anak lagi main game. Itu gelombang yang kedua. Dan yang lebih dalam lagi. Itu. Di saat itu orang mimpi. Walaupun lagi duduk. Walaupun sedang lagi zikir kah. Hebatnya ahli zikir. Dia dalam keadaan duduk begitu. Dia bisa masuk ke alam dirinya. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang tahu jalan masuk ke dalam dirinya. Dirinya yang sadar. Dirinya yang setengah sadar. Dirinya yang nyenyak. Antum bisa nggak masuk begitu?
Baru jadi mursyid, kalau nggak usah jadi mursyid. Ya, itu maqam mursyid itu. Makanya mursyid diizinkan Allah memutolaah kolbunya sendiri, sehingga dia tahu pola kolbu murid yang lain. Bukan berarti dia tahu alam gaib. Di saat itu, kolbu itu tidak gaib lagi bagi dia. Apa kata Imam Ghazali? Jika engkau di alam mimpi, maka alam nyata ini jadi gaib. Sedangkan alam mimpi itu menjadi nyata. Jika antum masuk ke alam diri, di saat itu alam itu menjadi nyata. Alam ini menjadi gaib. Rasulullah SAW ketika datanya orang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ada yang nanya ini, nanya itu. Rasulullah lagi dapat wahyu. Alam apa saat itu? Itulah alam yang beta, teta, beta, alfa, teta itu. Saya lupa namanya, nanti tanya ke pakarnya ya. Jadi yang ke dalam yang level ketiganya, 1, 2, yang ketiganya itu. Kalau yang keempat itu tidur nyenyak, tidak mimpi. Kayaknya banyak yang tidurnya gitu ya. Karena tidur kosong. Coba tidur membawa sesuatu, membawa nama Allah, membawa cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan bawa kebencian, ya. Jangan bawa emosi. Nanti emosi kita habisin. Kan dengan sholawat tadi udah beres. Ya. Kita sholawat sudah beres langsung. Atau kalau antum sholawat belum beres-beres ya. Kita sholawat udah beres ya. Mungkin antum perlu wudhu kali. Ya, kalau kita sholawat itu sudah wudhu batinnya, ya. Zahirnya tetap pakai air. Ya, Rasulullah itu kan pemilik Al-Kautsar. Ya, orang bersolawat ke Nabi, orang ingat cara Nabi solawat, cara Nabi wudhu, itulah wudhu yang sebenarnya. Jadi kalau antum wudhu nih, ingat seakan Nabi lagi wudhu terus ditiru. Itu Rabitatun Nabi Sallallahu Alaihi, sejuk kalbunya nanti. Ya, idfa billati hiya ahsan, ya, membalasnya dengan cara yang lebih pas. Ya, ahsan itu lebih ilmiah, lebih teratur, insyaallah nanti. Baik. Nah, ini pun kita membalas orang yang menolak ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara apa? Secara yaqazah, bahwa itu mengingkari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu disebutkan di situ, wa hal hadza ala umumi fi hayati wa ba'da mamati aw hadza kana fi hayati. Lalu ada pertanyaan di situ di nukilan Ibnu Abi Jamrah itu, apakah ru'yat melihat dalam keadaan jaga itu di masa hidup beliau atau setelah wafat beliau, atau ya hanya di masa hidup saja, ya. Boleh minum satu. Yang putih ya. Oke, syukran. Wa hal dzalika likulli man ra'ahu mutlaqan aw khasun biman fihi al-ahliyah wal ittiba' li sunanihi alaihi salatu wassalam. Apakah itu mutlak atau khusus bagi orang yang mempunyai keahlian dan ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-lafzu yu'til umum, dijawab langsung oleh beliau. Lafaz hadis ini man ra'ani. Man itu min siyaghil am. Itu sirah yang disebut dalam alfaz di dalam Al-Quran. Ya, di dalam usul fikih ada namanya siyaghul am. Salah satunya adalah man. Lafaz apa? Man, siapa saja. Ya. Man ra'ani, siapa saja. Mau dia yang punya ahliyah, tidak punya ahliyah, yang bagus ikut sunnah Nabi atau tidak bagus sunnah Nabi, ya. Al-lafzu yu'til umuma wa man yadda'i al-khususa fihi bighairi mukhassisin minhu sallallahu alaihi wasallam fa bi muta'assifin. Kalau ada orang mengatakan ini khusus bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi semata, apa kata beliau? Sungguh muta'assif. Kenapa dia mentaksis yang Rasulullah amkan? Rasulullah mengumumkan general. Kok dia membuatnya terperinci? Apa dia lebih tahu daripada Rasulullah? Gitu maksud dia. Fabi mu'ta'assifin.
Apa dia lebih kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apa dia lebih mengerti daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Waqad waqa'a min ba'din nas adamu tasdiq bi umumihi. Ya. Maka sebagian ulama, an-nas di situ maksudnya ulama, tidak membenarkan umumnya. Ya. Wa qala ala ma atahu aqluhu wa kaifa yakunu qad mata yarahu al-hayy fi alam syahid. Ya. Dan dia mengatakan ala ma atahu aqluhu, tergantung anugerah akalnya, ya. Wa kaifa yakunu man qad mata yarahu al-hayy fi alam syahid, ya. Terus bagaimana dengan orang yang telah mati, enggak mesti Rasulullah? Ya, yarahul hayy, dilihat oleh orang hidup di alam nyata. Ada nggak terjadi begitu? Antum kalau nggak percaya, murid Ibnu Taimiyah. Jadi bagi ada orang yang mengklaim pengikut Ibnu Taimiyah. Ini ada murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Zahabi. Punya kitab Siyar A'lamin Nubala. Hazal kitab mamlu'un bihadhil qisas. Bihadhil kisah, ya. Jadi kitab Siyar A'lamin Nubala dipenuhi banyak sekali. Antum cari ini, cari fulan, ketemu si fulan ketemu oleh orang yang hidup, si fulan ketemu oleh orang yang hidup. Ada orang meninggal terus kita lihat, ya. Ada yang melihat, tapi kalau beliau lebih banyak melihatnya di mana? Di alam mimpi kebanyakan, ya. Di alam mimpi. Udah nggak usah perhatiin tuh yang komen-komen, biarin aja. Tutup ya, tutup yang komen-komen. Ya, langsung aja. Ntar aneh yang hadapin. Ya, antum nggak usah ngadapin itu. Nggak usah dijawab-jawabin. Ya. Wa fi hadzal qaul min al-mahdhur wijhani khatarani, ya. Dalam hal ini yang terlarang ini, ya, ada dua hal yang bahaya, khatar. Khatar ini bisa terlarang, bisa manhi, bisa bahaya. Pertama, jadi orang-orang yang mengatakan, ya, kayak tadi hanya terlihat hanya bagi orang yang ittiba'un nabi khassah atau yang punya ahliyah khassah. Apa jawaban beliau? Pertama, jadi dua hal. Pertama, ada mutasdiq li qauli Shadiq alaihi salam, alladzi la yantiqu anil hawa. Ya. Tidak membenarkan perkataan baginda Rasulullah SAW yang mana beliau tidak pernah berkalam dengan nafsunya. Yang kedua, al-jahlu bi qudratil qadir wa ta'jiziha. Ya. كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة وكيف قال الله تعالى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. Surah Al-Baqarah ayat 73. Al-jahlu bi qudratil qadir. Secara ilmu akidah Allah bersifat qudrah. Kaunuhu qadiran. Allah sanggup enggak menghidupkan yang mati? Allah sanggup nggak seandainya antum yang hidup ini melihat yang mati dengan izin Allah, mungkin nggak? Adakah ayat yang melarangnya? Adakah dalil yang melarangnya? Oh, la ya'lamul ghaib. Iyalah ilmu ghaib. Kalau itu gaib, kalau Allah nyatakan dia nggak gaib lagi. Ini konsep yang harus diluruskan. Ketika ada orang melihat yang menurut antum gaib, itu bagi dia bukan gaib. Bagi dia sudah hadir. Menurut antum masih gaib. Bagi Rasulullah alam akhir zaman itu gaib atau hadir? Hadir bagi beliau. Bagi Rasulullah surga neraka itu gaib atau hadir? Kuncinya mah tangannya. Tangan beliau itu kuncinya. Ya. Sesat nggak ngomong ini? Berarti Imam Suyuti sesat dong. Ya. Imam Suyuti sesat, berani ente bilang Imam Suyuti sesat. Ya. Imam Suyuti imam ahli hadis dan orang terakhir yang mutlak disebut hafiz. Setelah beliau, hafiz-hafiz itu tidak ada yang sekelas beliau. Di atas beliau Ibnu Hajar al-Asqalani, di atasnya Al-Iraqi, di atasnya Al-Zahabi, terus
Baru nanti puncaknya Imam Bukhari. Ini Imam Suyuti. Berbeda boleh, tapi menyesatkan orang berbeda jangan. Emang nggak siap beda, ya? Emang nggak siap berbeda, ya? Akhirnya kita bersyukur negeri kita, alhamdulillah Indonesia, mobil khusus, ulama-ulamanya bisa diajak ngobrol. Dan untungnya lembaga-lembaga keagamaan di negeri kita ini tidak otoriter dan tidak berikan kekuatan legal seperti negeri yang sebelah sana, ya. Jadi orang bebas mau debat apa aja, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Nah, di sini sebutkan, ya, kalau kamu tidak percaya berarti al-jahlu bi qudratil qadir, tidak mengerti terhadap kudrat orang-orang yang kemampuan zat yang maha berkuasa dan melemahkannya. Ka'annahu lam yasma' fi suratil Baqarah. Masa yang sepele aja dia nggak paham, itu kata Suyuti. Di surat Al-Baqarah, jangankan wali, jangankan nabi. Al-Baqarah, apa arti Al-Baqarah? Antum masih ingat kisah ada kasus pembunuhan, ya, di zaman Bani Israel, tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh, begitu ya kasusnya? Benar, Bu Yayuna? Ya, kasus pidana berarti, ya. Nggak ada ketahuan, maka dicarilah. Gimana carinya? Dan itu nggak masuk akal. Menurut akal kita, tapi masuk akal bagi akal Nabi Musa. Nggak masuk akal bagi Bani Israel sebagian, tapi masuk akal bagi orang beriman. Berarti aqlul mu'min akbar minal kafir. Ya, akalnya orang beriman itu lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada akal orang yang tidak beriman. Di situ disebutkan, Allah mengatakan, ya, carilah, ya, sapi betina. Terus mereka nanya lagi banyak pertanyaan, akhirnya sulit dapatnya sapi betina yang masih perawan, belum pernah dipakai bajak. Masih oke lah, kayak emas bentuknya. Idribuhu bi ba'diha, kata Allah, pukullah dia, ya, bi ba'diha, dengan sebagian darinya. Lalu kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Apa hubungannya? Apakah lecutan itu yang membuat hidup? Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Apakah pukulan Nabi Musa yang membuat terbelah laut? Tidak. Tapi kudratullah Ta'ala. Kudratullah Ta'ala, ya. Masih ingat juga ada burung, ini tadi lebih kecil lagi daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah kan gede tuh. Kalau Al-Baqarah mah ya gitu, ya. Ini ada yang lebih kecil nih. 4 burung. Arba' minat tuyur. Disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya Rabb kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ini penasaran, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Bukan berarti beliau kurang iman. Dia tuma'inna qalbi. Berarti qalbu itu ada satu karakter dia. Jika qalbu itu tidak dapat bukti, maka dia gelisah. Jadi Buya Yunal, Buya Asfi, Firdaus, ya, siapa lagi nih? Dawami, nanti antum ngajar. Ada orang nanya dalil, kasih dalil. Supaya apa? Supaya dia puas. Lihat ma'inna qalbi. Meskipun hakikat itmi'nan hanya dengan zikrullah, tapi salah satu litma'inna qalbi di situ, qalbu bermakna akal. Qalbu di situ maknanya akal. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi kadang qalbu itu muradifnya akal. Benarlah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 3, dan beliau memberikan 3 istilah: nafs, qalb, ya, akal, ruh. Kadang-kadang dia muradif, sinonim, kadang-kadang tidak. Ya. Ya Rabb, bagaimana engkau menciptakan sesuatu yang tadi hidup, mati, lalu hidup lagi? Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Disuruh Nabi Ibrahim ngambil 4 ekor burung, lalu dicincang-cincang, setelah disembelih tentunya,
lalu dibagi-bagikan, ditaruh di banyak bukit. Apa yang terjadi? Kata Allah, hai Ibrahim, panggillah burung itu. Tuh, manggil burung. Gimana cara sebanyak itu burung? Berarti burung itu ada namanya, ya kan? Ya, antum aja nggak mau dipanggil kok nggak pakai nama. Ya. Taran tuh marah lagi, nggak ada tuh nama ente. Kapan burung dapat nama KTP, bro? Hah? Ya, hanya nama yang diberi oleh ayah ente. Lo kapan ayahnya burung ngasih nama dia? Hah? Hah? Itu mah ente yang ngasih nama. Ada seorang Wahabi ngejek Imam Bahauddin Naqsyabandi. Karena Imam Bahauddin mengatakan anjing itu guruku. Dia nggak ngerti bahwa Imam Sya'rani, imam-imam yang lain, ya, mereka sudah nulis dalam kaidah-kaidah yang mereka tuliskan bahwa berguru itu tidak hanya kepada manusia, bisa ke pohon, bisa ke alam. Lucunya sekampung sama saya. Ya, di Minangkabau itu ada suatu filosofi, kalimatnya antum tahu gak? Alam takambang jadi guru. Alam yang terbentang ini jadikan guru. Alam itu apa aja yang ada di alam? Pohon, semut, apa lagi? Anjing tuh. Emang hina banget yang nyebut anjing ya? Enggak lah. Ya. Enggak hina. Di Quran disebut kata kalb. Bahkan disebut ada anjing terlatih, mu'allamah, surah Al-Maidah. Benar enggak? Kitmir siapa tuh antum? Ya enggak lah ya. Ya, Kitmir lebih mulia kadang dari kita. Kitmir dia menjaga kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ya. Maka benarlah Al-Quran menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Orang-orang yang tidak menggunakan kolbunya, pendengarannya, ya, anugerah Allah ini, fasilitas Allah ini seperti an'am, binatang ternak. Bahkan disebutkan orang kafir seperti anjingnya, ya yalhaz. Yalhaz itu nggak yalhaz? Lidahnya. Ya, apa bahasa ente cung? Ngelel. Nah, kalau bahasa Sumatera gimana? Waduh, ribet juga tuh. Saya aja baru dengar hari ini. Orang lama ya tahu ya. Banyak ya. Jadi jangankan melihat orang yang menghidupkan cuma ruhnya, nurnya, bahkan jasad-jasadnya bisa Allah munculkan. Gitu. Kalau saya punya analogi lebih mudah. Lebih mulia Nabi itu malaikat. Beneran? Serius? Oke. Malaikat diizinkan Allah menyerupai, malaikat Jibril menyerupai siapa waktu bertanya Islam, iman, ihsan? Pemuda tampan itu siapa? Ente ngeliat aneh cum. Siapa? Hah? Dihya al-Kalbi. Orang yang katanya pewaris tampannya Sayyidina Yusuf. Itu mau sedikit doang. Di zaman itu dia yang paling cakep. Itu kalau mbak-mbak ini lihat itu dia gigit tangannya sama kakinya nggak ngerasa tuh. Ya, kalau lagi megang pisau tuh nyayanya nggak berasa tuh. Kira-kira begitu. Sayyidina Jibril diizinkan Allah yatamatsalu atau yatasawwaru rajulan sawiyya, menyerupai seseorang. Maka ketemu dengan Sayyidatuna Maryam. Benar enggak? Ketemu dengan Sayyidina, ketemu dengan para nabi dengan wajah orang paling tampan di masa itu. Kira-kira lebih mulia Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Bedakan hulul ittihad, tanasuh, hulul berpindah tempat zatnya, ittihad bersatu, hamba bersatu dengan Tuhan, itu nggak ada. Kita nggak meyakini itu. Ya, tanasuh, roh pindah ke jasadnya, nggak begitu. Apakah Jibril berpindah ke tubuh Dihya? Tidak. Dia hanya mengambil persona wajah
daripada siapa? Dihya. Tapi itu bukan Dihya. Gitu. Terus, mungkinkah Nabi terjadi pada beliau seperti itu? Mungkin saja. Itu terjadi pada Imam Abdul Karim Al-Jili. Ya, beliau melihat gurunya. Dan itu diabadikan dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Loh, menurut ente Insan Kamil itu sesat? Ya salam. Ya. Imam Sya'rani tidak mempersoalkan kitab ini. Siapa lagi? Orang yang menjadikan 40 thariqat sebagai mu'tabarah. Itu rujukannya dari mana? Rujukannya dari kitab Jami' Usul Auliya. Siapa yang nulis? Al-Syekh Al-Muhaddis. Siapa? Ahmad Khumus Khanawi An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Beliau dapat dijazah 40 thariqat dari gurunya. Ya. Sulaiman Al-Arwadi, seingat saya namanya. Ada apa? Foto digital PDF-nya kita punya, ijazah beliau kepada Ahmad Khumus Khanawi. Apa kata beliau? Salah satu kitab ya, yang mu'tabar dalam thariqat itu adalah kitab Al-Insan Al-Kamil. Lalu siapa yang mengatakan ini tidak mu'tabar? Nah, berarti dia nggak mu'tabar orang itu. Karena dia nggak baca kitab yang mu'tabar. Itu berkali-kali loh kita sampaikan ini. Ya. Cuma mungkin biasanya apa yang Allah perintahkan itu kita malas ngerjain. Allah perintahkan Iqra, kita nggak mau Iqra, maunya ngomentari orang aja. Iqra sih Iqra status orang tuh. Nggak ada Iqra beneran itu nggak ada yang serius. Ya. Dan antum jangan kaget nanti, ya. Kalau ngeliat aneh debat nanti, ya. Kok jadi suka debat? Bukan. Ini hak kita untuk berdebat. Ya. Ya. Kalau ada orang ngajak debat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek cerita, ya, beliau ya tidak menolak hal itu, ya. Ya, waqad dzukira an ba'd as-sahabah azunnu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm fatuzkar hadha al-asba' hadha al-hadith wa baqiya yufakkir fihi thumma dakhala ala ba'di azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam azunnaha Maimunah فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له مرآته صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه فنظرت في المرآة فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى لنفسي صورة. Nah, ini ilmunya orang Cirebon nih, ya. Jadi Cirebon itu ada cermin, mungkin dulu thariqat Syataria itu kalau ngelihat diri di sana. Kalau kita, saya nggak tahu masih ada nggak thariqah ini, ajaran ini. Jadi kalau ngelihat cerminnya, yang kita lihat siapa, itulah hal diri kita. Saya dapat info dulu dari guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, ya, beliau orang Cirebon, jadi pernah meneliti itu. Dan juga ada satu mursyid Syataria, dulu diundang ke UIN tahun-tahun 2000-an, ya, 2000 berapa. Ya. Lalu, ya, hal yang sama terjadi. Sayyidina Ibnu Abbas datang kepada Maimunah, menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah tuh punya kaca, cermin. Nabi punya cermin loh. Nabi itu stylish, jadi perlu cermin. Ya walaupun nggak boleh sering-sering ngaca, terjadi gemulai. Kalau cowok-cowok, kalau cewek-cewek mah nggak apa-apa. Kemana-mana bawa. Kita kira lagi buka handphone, ternyata lagi ngaca. Ya, sahih tak? Lalu Sayyidah Maimunah nyimpan, ya, istri Rasulullah SAW nyimpan kaca Rasulullah SAW, tunjukin, kamu lihat, siapa yang kamu lihat? Masya Allah, Farah bin Abbas, man? Rasulullah SAW fil mir'ah. Yang dilihat Sayyidina Ibnu Abbas di dalam cermin adalah
gambar, bayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Ibnu Abbas fana fi suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fana dalam mencintai Nabi. Nah, thariqah itu pernah dipertahankan oleh pendahulu kita di Cirebon ya. Semoga Allah izinkan juga saya nanti berkunjung ke sana, walaupun saya nggak berani berdiri di depan itu karena katanya kalau sifat buruk nanti kelihatan mukanya apa gitu ya. Ya. Jadi boleh juga sih dicoba. Ya, siapa tahu kalau ada sifat buruk dalam diri, kalau kita ngaca, oh berarti ini harus dibenerin ya. Ya. Iya, jadi itu bid'ah nggak? Sayyidatuna Maimunah melakukan itu lalu dipakai oleh beberapa ahli thariqah. Bid'ah nggak itu? Enggak. Kalau itu bid'ah, ngapain dilakukan? Ya. Tapi ada di antara jomblo-jomblo ini kalau lagi jatuh cinta yang dia lihat si dia, jadi pas lagi buka lihat cermin nggak kelihatan wajahnya. Ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Ini masih banyak kita ada beberapa pembahasan-pembahasan di sini. Intinya bahwa Ibnu Jamrah, ya, ulama-ulama Ahlussunnah, muhaddisin, Ibnu Jamrah ini beberapa masyayikh biasanya buat khataman Mukhtasar Sahih Bukhari riwayat Ibnu Jamrah ya. Banyak sampai hari ini saya lihat masih ada di beberapa pesantren ya. Dan beliau kemudian membicarakan tentang karomat, isbat karomat. Kalau orang itu nggak percaya karamah wali, mau gimana lagi? Ya. Ada orang yang percaya karamah wali yang dahulu, nggak percaya karamah wali yang sekarang. Ya, intahal bahas ya. Berarti pembahasan selesai sama dia karena dia nggak percaya wali zaman now. Ya. Kan kita pernah didatangin sama orang di sini kan, terus kita dituduh halu ya nggak? Nah, jadi bagi dia ngeliat malaikat, ngeliat nabi itu halu. Ya. Jadi kalau kita ngeliat nabi apa kata dia, terus nabi kosong dong di kuburnya. Blow on tuh orang begitu ngomong ya. Ya. Berarti dia nggak paham matahari kalau kita lihat di sini apakah kosong di sono? Nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis begituan. Dan Imam Suyuti jawab pakai itu loh. Untung teman kita kan mau marah kan waktu itu, masih ingat gak? Ada teman kita mau marah waktu itu, cuma kita stop. Dari Nabi jalan-jalan dong katanya, menghina dia. Nah ini coba lihat, katanya dia ahlu sunnah, katanya benteng ahlus sunnah. Apa kata Ibnu Arabi? Ibnu Arabi murid Ghazali, Imam Hujjatul Islam. Bukan Ibnu Arabi Sufi. Kalau ente nggak suka Ibnu Arabi Sufi, oke. Ya, kita pakai Ibnu Arabi yang ahlus sunnah. Apa kata beliau? Ahadu aimatil malikiyah. Dalam kitab Qaulun Ta'wil, "Dhahabat Sufiyah ila annahu idza hasala lil insan taharatun nafs." Siapa yang disebut Sufiyah di situ? Gurunya sendiri Imam Ghazali. Berpandangan sebagian Sufi, bukan sebagian di sini. Zahabat Sufiyah berarti ya aglabiah Sufiyah lah. Bahwa apabila manusia mencapai taharatun nafs, kebersihan jiwa, fi tazkiyatil qalb, dalam membersihkan kalbunya, wa qata'il ala'iqi, dan terputus dari hubungan-hubungan duniawi ya. Wa hasama mawada asbabid dunya minal jah ya, itu bukan jah, minal jahi wal mal wal khilta bil jinsi wal ikbal Allah Ta'ala bil kulliyah ya, ilman daiman wa amalan mustamirran كشفت له القلوب ورأى الملائكة وسمع أقوالهم وطلع على أرواح الأنبياء وسمع كلامهم. Nah, yang bisa bahasa Arab gimana terjemahin itu? Hasama ya, mawada asbad, setelah dia bersihkan dirinya, jiwanya, kalbunya, dia putus dirinya dari hubungan duniawi, asbab-asbab duniawi, apakah itu cinta popularitas, cinta tua ya,
cinta harta. Punya harta kan boleh, cinta harta nggak boleh. Terkenal boleh nggak? Pengen terkenal ya nggak boleh. Beda toh? Ya. Ataupun khiltah bil jins ya. Terlalu banyak bercampur dengan jins itu ya, bisa jadi berjima ataukah maksudnya beda kelamin maksudnya. Wal iqbal Allah taala bil kulliyah, dia selalu qalbunya iqbal Allah, menghadap kepada Allah. Ilman daiman, amalan mustamiran, istiqamah, kushifat lahul qulub, qalbunya akan tersingkap. Wara'al malaikata, dia akan melihat malaikat. Wa sami'a aqwalahum, akan mendengar kalamnya malaikat. Wa tala'a ala arwahil anbiya, dan dia akan mendengar, melihat, tala'a, melihat arwahal anbiya, arwah para nabi. Wa sami'a kalamahum, bahkan mendengar kalam mereka. Ini kalam Ibnu Arabi, murid Imam Ghazali. Dia sebut zahabat sufiyah. Ternyata sufiyah di situ yang dia maksud siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali mengkalamkan itu di kitab apa? Enggak disebutkan di sini. Di kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, pembebas dari kesesatan. Jadi yang sesat siapa? Thariqat saya apa thariqat dia? Dia yang enggak bisa ketemu Nabi, atau antum yang diberi Allah ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dhalal? Orang yang diberikan ru'yatun Nabi atau yang sulit ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dhalal sebenarnya? Kalau betul thariqat ente, thariqat mu'tabarah yang dikaedahkan di Jatman. Yang ketiga apa? Jatman, aqidah Ahlussunnah, Syafi'i. Yang ketiga apa? Bertasawuf dengan manhaj Imam Ghazali. Nih manhaj Imam Ghazali. Ini manhaj Imam Ghazali. Di kitab apa? Al-Munqidh minadh Dhalal. Tuh hafalin tuh nama kitabnya. Nah, itu kan kalam Ghazali atau kalam Sufiyah. Sekarang kalam Ibnu Arabi, murid Ghazali, bukan Ibnu Arabi pengarang Futuhat Makkiyah. Ya. Wa ru'yatul anbiya wal malaikati wa sama'i kalamihim mumkinun lil mu'mini karamatan wa lil kafiri aqubatan. Jadi jangankan orang mukmin, orang kafir aja mungkin ngeliat Nabi. Terus ente yang mana kalau bukan enggak dua-duanya? Bagi orang mukmin karamah, bagi kafir uqubah. Abu Jahal ngeliat Nabi nggak? Enggak, dia lihat Muhammad bin Abdullah. Kita ngeliatnya dia ngeliat Nabi, tapi dia nggak ngeliat Nabi. Dia ngeliat siapa? Muhammad bin Abdullah. Kalau dia ngeliat Muhammad Rasulullah, tidak mungkin dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ngapain dia? Ya? Abu Jahal, Abu Lahab itu sama karakternya. Ini sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka siksa, hijrah ke Habasyah. Mereka datang dulu, bawa kabar. Kan dulu nggak ada YouTube, jadi orang cepet kirim sono. Dulu nggak ada WA, nggak bisa kirim-kirim WA dulu. Jadi orang kirim untuk sono, bawa berita palsu. Untungnya Raja Habasyah, raja yang adil. Dia tanya di Tabayun, masa Habasyah bisa tabayun? Dia Nasrani. Orang Islam hari ini nggak bisa tabayun dengan cara yang baik, terutama bagian yang punya otoritas ya. Tabayun dengan cara yang baik. Kalau mau menolak, idfa billati hiya ahsan. Jangan billati hiya aswa. Jangan dengan cara yang terburuk. Nah, ini coba lihat. Izzuddin bin Abi Salam. Ini dia ngomong sesuai makom dia. Apa kata dia? Menukil dari Ibnul Hajj fil Madkhal. Ru'yatun Nabi SAW fil yaqazah babun dhayyikun. Melihat Nabi dalam keadaan jaga, itu bab yang sempit, sulit.
sulit gitu. Makom dia. Karena biasanya orang-orang allamah ini disebut mutala'atul kitab, biasanya agak dikurangi memandang yang di luar itu. Ya. Lalu wa qalla man yaqa' lahu dhalik illa man kana ala sifatin azizin. Ya. Wujuduha fi hadha zaman. Ya. Sifat aziz itu sifat yang nadir artinya aziz. Dan jarang sekali terjadi di zaman ini kecuali orang yang punya sifat yang unik. Ya. Di zaman ini, di zaman dia. Bal udimat ghaliban, bahkan dianggap tiada. Ya. Kata beberapa syekh kita, an-nadir kal adam. Sedikit itu sama dengan tidak ada. Tapi antum boleh nggak sepakat dengan ini ya. Ma'annana la nunkir, tapi kami tidak ingkar man yaqa'lahu hadza min al-akabir. Jika ini terjadi pada wali-wali besar, alladzina hafizahumullah fi zawahirihim wa batinihim. Yang Allah jaga zahir dan batin mereka. Wa kan ankara ba'd ulama zahir wa nabi fil yaqazah. Jadi dari dulu siapa yang ingkar? Ulama zahir. Mengingkari persoalan melihat nabi ulama zahir. Dalam keadaan jaga. Wa ulila dzalika, lalu diillatkan, dicari alasannya bi anqala al-ainul faniyah la tara al-ainal baqiyah. Ya. Mata yang fana ini tidak melihat mata yang baqa. Wan nabi fi daril baqa war ra'i fi daril fana. Nabi itu di darul baqa, di negeri yang baqa, sedangkan yang melihat masih di daril fana. Ya, ini alasan dia. Wa kana Sayyidi Abu Muhammad bin Abi Jamrah ya yahullu hadzal iskal wa yurudduhu. Dia mencoba menawarkan solusi persoalan masalah ini lalu menjawab bi annal mu'min idza mata yara Allah. Mukmin aja kalau mati melihat Allah, wa huwa la yamut. Sedangkan Allah enggak pernah mati. Mukmin mati ketemu Allah. Allah pernah mati enggak? Mukmin fana, Allah baqa. Bisa kelihatan? Bisa. Masa kita yang fana ini tidak bisa melihat Rasulullah yang juga makhluk? Walaupun beda alam. Itu maksud beliau. Wa huwa la yamutu wal wahid minhum yamutu fi kulli yawm 70 marrah. Ente enggak tahu aja kalau mereka itu ada yang mati setiap hari 70 kali. Saya mematikan dirinya sebelum mati. Ya. Masih banyak nih jawaban-jawaban. Yang jago bahasa Arab silakan. Ya. Dulu salah satu guru kita ada yang ingkar terhadap itu Nabi dalam keadaan jaga, lalu debat terus oleh salah satu sahabat saya. Di akhir hayat beliau kemudian tidak menolak dan menerima. Cuma panjang juga tuh masalahnya. Awalnya nolak ini kitab bukan dari Asyuti, tapi lama-lama menerima ya. Nah ini masih banyak ya, ada yang melihat tangan Nabi, ada yang melihat wajah Nabi, ada yang melihat pakaian Nabi, ada yang kaki Nabi, ada yang punggung Nabi, ada yang dalam keadaan jaga ataupun keadaan. Ya. Nah, terus, kalau melihat Nabi dengan wajah yang disebutkan di dalam hadis Syama'il, itu disebut idrakun Nabi alal haqiqah. Melihat Nabi sesuai hakikatnya. Hakikat dia di dunia. Ada juga yang di halaman 250-nya kita kan wa ra'aytuhu ala ghairi sifatihi idrakun lil mithal. Ada yang melihat Nabi tapi bukan dengan bentuk fisik dia yang disebutkan di dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi. Itu disebutkan dengan idrak lil mithal. Jadi melihat Nabi ini juga dua jenis, idrak lil haqiqah atau idrak lil wa hadha alladhi qalahu fi ghayatil hasan ya fi ghayatil husn. ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعدما قبضوا وأيضا لهم بالخروج من قبورهم وتصرف في الملكوت العلوي والسفلي. Ya, karena para nabi itu sangat mungkin ya dilihat zatnya dengan jasadnya, ruhnya, bahkan semua nabi mereka hidup dan dikembalikan kepada ruhnya ba'dama qubidu, setelah mereka diwafatkan ya. Lalu mereka diizinkan bil khuruj min kuburihim,
keluar di kubur. Jadi kalau nanya hilang di kubur, bisa aja tuh. Nah, ada di kalimatnya. Ya, yang ngomong siapa? Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, pengarang Aratul Ahwazi, konon Ahkamul Quran. Ya, kalau yang kuliah S2 S3 tahu itu dalam ilmu Al-Quran dan tafsir ada kitab namanya Ahkamul Quran dan Qanun Ta'wil. Ada kitab tasawuf juga boleh tulis. Apa kata beliau? Wa azina lahum bil khuruj min quburihim. Mereka diizinkan keluar dari kuburnya, bukan untuk canda-candaan. Beneran ya ada teksnya. Ya. Wa tasarruf fil malakutil ulwi was sufli, dan bertasarruf, bergerak baik di alam langit ataupun di alam bumi. Terus mungkin enggak antum semalam semuanya melihat Nabi di jam yang sama? Tapi mukanya beda-beda. Mungkin aja. Matahari bisa dilihat di mana-mana, bulan bisa dilihat di mana-mana. Atau ada orang yang di atas tempat yang tinggi, tergantung kita dari sudut yang mana melihatnya. Nah, maka dalam beberapa kitab itu dijelaskan oleh Ibnu Arabi ya, mengenai Ibnu Arabi yang satu lagi. Kalau ada orang di alam ruh dulu menyaksikan Allah dan menyaksikan Ahmad yang terlihat kepalanya, maka dia menjadi di waktu dia lahir. Yang melihat tangannya akan menjadi apa? Ya, kayak udah Firdaus ini kan paletkol nih, dulu mungkin ngelihat apa gitu dulu. Mungkin dulu melihat apa nih, pertahanan, melihat ini Nabi kali ini. Ya. Buya Asfi dulu mungkin ngelihat dada Nabi kali, sama Buya Yunal dulu tuh ya. Tahu antum melihat apa dulu Bang Dok? Ya. Ya, Masya Allah. Ada yang melihat kepala Nabi gitu. Disebutkan oleh beliau, kalau orang melihat kepala Nabi, maka dia di dunia pasti menjadi A, B, C, D. Ada ilmunya itu. Dan yang antum melihat kalau mimpi itu sebenarnya mengenang yang dulu terlihat di alam arwah. Jadi kenapa kita nggak pernah ketemu Nabi di dunia, terus bisa ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu sebelum alam ini kita sudah ketemu di alam arwah. Itulah yang disebut zikrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa makul, bisa diterima jadinya, nggak ada masalah. Maka jarak fisik kita Rasulullah nggak ada soalan, ya. Karena ruhuna, arwahuna, qad ra'au ruhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita semua Allah pernah izinkan melihat ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hadis al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun? Dengan ada kan di hadis Imam Baihaqi ya, para nabi hidup di kubur mereka, mereka yusallun, salat. Salatnya nabi kan bukan ta'abbudi, ta'rif, bukan taklif. Itu sudah dibahas oleh Imam Ibnu Hikam di kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oke. Ya. Dan saya pernah sampaikan ke berantum, belakang nisbat Syazili pada nama saya itu gelar yang diberikan guru, ya, itu bukan gelar kemursyidhan, ya. Yang gelar kemursyidhan itu An-Naqsyabandi Al-Khalidi As-Sammani, itu baru gelar dari guru saya. Gelar kemursyidhan kalau Syazili itu nama, ya. Biasa kan Bang Do waktu ketemu Syekh Hisham dikasih nama kan, apa namanya itu? Abdul Wadud. Abdul Wadud kan? Ya, lantas gitu. Hamba penyayang, bener dia kan penyayang orangnya. Walaupun pemarah juga, orang penyayang tuh pemarahnya Masya Allah juga. Nah, jadi kita ulangi, sebenarnya persoalan ini mudah diselesaikan jika memahami penemuan-penemuan ahli gelombang-gelombang otak hari ini, yaitu tentang ada tahapan kelas-kelas gelombang otak yang 4 itu, bahkan ada tambahan namanya gelombang gamma, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Kayak yang suka ngebut, si Ustaz Rahman ya suka ngebut ya. Ente kalau ngebut
kok bisa nggak nyenggol orang tuh. Termasuk Ballet Call ini suka ngebut ini. Ya. Tapi ngebutnya nggak berasa ini. Kena angin halus. Kok bisa gitu? Itu gelombang otaknya cepet sekali sehingga konsentrasinya penuh. Dia udah kebaca terus. Ini nah, biasanya begitu. Walaupun sekali dua kali ya kendor juga ya. Sama itu kalau dilatih karena sudah biasa. Karena sudah dari umur berapa dah bawa mobil? 14 tahun bawa mobil. Jadi saya tuh sering lihat cara nyetirnya, saya tiruin. Ya. Kita tiruin cara nyetirnya. Oh, begini cara nyetir. Kalau truk aja dibawain sama bukan dia dibawain sama truk. Kalau ada orang melatih gelombang kolbunya, Allah, bukan hanya kolektor ijazah, yang mengkoleksi nama Allah di kolbunya. Kalau kolektor ijazah mah gampang, datang ke Syekh Fulan, ajiz nih ya Syekh. Kalau dia lihat, si ijazah ya, kalau dia sikoh sama kita. Oh, nggak mudah ya kan? Nggak mudah bagi siapa, tergantung. Orang-orang tertentu ada yang semalam langsung. Ya. Tapi kalau orang yang melatih kolbunya, walaupun dia nggak mursyid, walaupun dia bukan seorang yang dianggap wakil talqin, muqaddam kah, khalifah thariqah, tapi kalau dia rajin melatih kolbunya, gelombang kolbunya, itu kolbunya sebelum antum mikir, udah mikir duluan. Antum baru mau nanya, ada keluar duluan sama dia. Gitu. Itu sebabnya kenapa kita sering kalau hadir di majelis ahli zikir, belum kita kalamkan, tanyakan, sudah dijawab karena kolbunya cepat. Kira-kira begitu, ya. Jadi ini ilmiah, sangat ilmiah. Karena masuk ke bab ilmu tajribiyah, lagi-lagi di kitab Al-Munqiz Minadh Dhalal. Itu kitab favorit yang saya baca dari dulu, ya. Sehingga dengan panduan kitab ini dan kitab satu lagi Fadhaih Batiniyah. Fadhaih Batiniyah ini menjelaskan bagaimana cara membaca kelompok yang dianggap menyimpang. Ini nggak usah khawatir lah ya. S1, S2 kita, alhamdulillah Allah izinkan saya ngambil ilmu S1, S2, S3 akidah. S1 akidah Ibn Arabi. Nanti akan terbit buku akidah Ibn Arabi dan di belakangnya ada teks akidah Ahlussunnah Ibn Arabi. Ibn Arabi bukan Syiah, bukan Batiniyah, bukan juga Hululiyah, Ittihadiyah, Ibahiyah. Wallahi tidak. Nama dia tertulis dengan tinta emas dalam sanad-sanad hadis. Nama dia tertulis dalam kitab-kitab syarah-syarah ilmu hadis, ilmu akidah. Tapi dia pun mengkritisi. Jadi dia tidak mengkritisi Imam Asy'ari, dia mengkritisi Asy'ariyah. Apa beda Asy'ari dan Asy'ariyah? Asy'ariyah ini kadang-kadang sudah ikhtilat bil falsafah. Enggak masalah kalau antum bicaranya dengan filosof. Ibn Arabi bukan filosof. Dia seorang apa? Dia seorang sufi. Bagi sufi, kalau mau lihat akidah Ibn Arabi versi sufi, itulah yang kemudian ditulis ulang oleh Imam Al-Hafiz Ibnul Labban. Yang kitabnya sekarang setiap pekan itu dikaji oleh Buya Zul Asfi di Ribat Putri. Masih? Udah khatam? Wah, ngeri kali Buya Asfi. Udah khatam aja? Udah khatam? Kitab Ibnul Labban. Nah, kitab Ibnul Labban itu adalah akidah Ahlussunnah versi sufi. Ternyata sufi yang mutlak, yang sampai kepada maqamat yang tinggi, mereka tidak perlu takwil. Kalau di Quran ada kalimat iyad, nggak usah ditakwil. Istawa nggak perlu ditakwil. Ada cara indah yang diberikan oleh Ibnu Labban. Insya Allah kitab ini akan kita terbitkan waktu dekat. Aqidah Ahlussunnah riwayat Al-Imam Ibnu Arabi As-Sufi As-Sunni, ya. Ya, insya Allah ada yang senang tuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, makanya ribat segera tuh, penerbitnya segera diurus ya. Ya. Oke, insya Allah nanti kita buat daurahnya gratis. Tapi kitabnya belilah. Ya, saya nggak makan dari beli itu, tapi itu untuk yayasan.
ya. Itu yayasan. Kitabnya nanti kita wakafkan semua untuk yayasan. Kita cetak, nanti kita untuk yayasan, insyaallah. Untuk bikin ribat. Insyaallah ya. Kita buat daurah. Ya, akidah sufi sunni riwayat Imam Ibn Arabi. Nanti kita syarah satu persatu dan sangat dekat dengan akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sangat dekat. Buya Asfi bolak-balik tiap malam baca kitab. Salah satu favoritnya apa? Ibn Arabi. Wih, orang sesat. Ya. Hari gini tuh kok masih ada orang bilang Ibn Arabi sesat, tuh heran. Oh, ternyata ada yang kurang maju dalam membaca. Rujukannya masih buku lama. Buku ulama kita juga, ulama Pertib ya. Sirajuddin Abbas ya, rahmatullah alaih. Beliau dulu ya, mungkin di hasil diskusi, karena waktu itu kitab Futuhat belum dicetak. Dari hasil diskusi, beliau mengatakan Ibn Arabi itu Syiah. Loh, sepanjang Buya Asfi baca dari tahun 2006 kitab Futuhat, kan baru kita beli 2006 kan. Dulu kan dia pakai kitab saya. Habis itu baru beli kitab sendiri. Ya. Ketemu nggak beliau ini Syiah? Kita nggak pernah benci Syiah ya. Kita mengkritisi Syiah dalam debat ilmiah, tapi bukan pembenci pengkafir Syiah. Kecuali yang gulat, itu orang Syiah sendiri mengkafirkan. Ketemu nggak bu ya? Dia cenderung Syiah. Justru mengkritik Syiah. Bahkan menyebut beberapa orang-orang Syiah itu halu, khawatir syaitaniyah. Syiah Imamiyah yang mutasyadid itu. Yang sekarang dikritisi oleh ulama Syiah sendiri, namanya Kamal Al-Haidari. Sayyid Kamal Al-Haidari itu ajib tuh orang. Ya, itu ulama Syiah yang tidak Syiah. Dia udah ngelewatin Syiah, udah ngelewatin sunnah dia. Kita kan masih sibuk dengan entitas Sunni Syiah. Dia sudah lewat. Termasuk yang punya penerbit apa nih di Bandung, Mizan, itu sudah lewat sama dia. Dia udah nggak sibuk lagi dengan identitas Sunni dan Sunni Syiah. Ya, saya berharap yang lagi viral sekarang nih Habib Ja'far begitu juga. Habib apa? Ja'far, ya adik kelas saya itu. Ya. Semoga beliau sudah ngelewatin itu juga. Ya. Nah, di antara ulama Sunni ada yang begitu, tapi resikonya di Syiah dia dituduh, di Sunni dia dituduh. Ya, kalau saya belum berani sih. Kita nyebut entitas kita sederhana aja. Kita mengikuti jalur ulama Ahlussunnah, ulama Sufiyah. Karena entitas itu baru bisa diangkat kalau antum bertasawuf. Ya, fana fillah, baqa billah. Kalau masih klaim-klaim itu belum. Ya, itu kan klaim aja secara akli ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini silakan nanti mungkin ada time nanti kita khatamkan satu persatu kitab ini, membaca kitab Tanwirul Halaq ya, fi imkani ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal malak ya. Risalah pendek, pencerahan pendek mengenai kemungkinan melihat Nabi dalam keadaan jaga ya. Dan yang berkalam itu siapa? Asyuti menyimpulkan puluhan ulama Sunni yang meyakini bahwa itu mungkin. Siapa ulama Sunni? Bagi saya cukup satu saja. Al-Ghazali. Hujjatul Islam. Dalam kitab apa? Al-Munkidh minal Ihya juga ada. Al-Munkidh minat Qala. Itu sudah cukup. Kalau benar nih ya, orang di Nusantara ini baik Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Fatani dan sekitarnya mengatakan kami bertasawuf Imam Ghazali, ayo terima fakta ini. Atau Ghazali itu cuma untuk klise, untuk alasan aja ngeles kalau mau nolak tasawuf yang nggak cocok. Atau antum kayak orang yang berlayar di laut, terus ada orang berenang, tapi kita nggak mau berenang, takut tenggelam. Kalau ente takut tenggelam, nggak usah paksa orang untuk tidak berenang. Biarin orang berenang. Paham analognya?
Ada orang yang bisa berenang, dengan melihat saja dia langsung bisa, atau diajarkan dia langsung bisa. Oh jangan berenang, kamu di sini aja, kamu di sini aja. Kan sama dengan sekarang orang begitu, gak usah masuk ke tasawuf, bahaya. Loh kan ada mursyidnya. Tidak ada tasawuf kecuali ada mursyid. Dan mursyid kita alhamdulillah banyak ya Bu ya Asfi melihat sendiri mursyid-mursyid ya. Mujizin kita banyak. Baik di Sumatera Barat atau tempat yang lainnya ya. Apalagi mujiz sunnah. Mujiz riwayat hadis-hadis kita. Kalau ada satu orang mengatakan saya tidak ridho pakai nama guru saya, itu urusan dia. Kita orang akademik, nggak ada urusan-urusan begitu, ya, nggak ada urusan-urusan begitu. Dia nggak sepakat, ya biasa aja. Bagi saya, al-ikhtilaf sunnah, ikhtilaf berbeda itu biasa, sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul ulama. Yang nggak biasa itu apa? Ente iri dengki sama orang, ente benci-bencian sama orang, ente menghasut orang, itu yang luar biasa. Ya. Oke, barangkali itu ya. Mohon maaf teman-teman semua ya. Ini untuk menjawab beberapa ya pertanyaan yang karena hal itu ditanyakan berkali-kali ya, termasuk persoalan ru'yatun Nabi. Semoga Allah meridhai kita semua, memberi cahaya cinta dalam kalbu kita semua, membersihkan kalbu dari iri, dengki, kebencian dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.